menanggapi tentang cerita terbalikan gitu ya. Saya masuk Islam, bapak-bapak pendeta ini malah masuk Kristen. Tapi ada satu yang menarik, yang menjadi perbedaan mendasar. Kebanyakan dari orang-orang Kristen yang masuk Islam itu melalui proses berpikir yang lumayan panjang. Jadi artinya di sini Islam itu ini kesaksian saya aja. Agama yang unik. Islam itu agama yang komplit dan lengkap. Contoh, ketika kita membaca Al-Quran itu beda dengan Injil, tidak bisa ditafsirkan seenak perutnya saja. Gitu. Ada ilmu tafsir, ada nausorof yang harus kita kuasai di sana sehingga itu menjadi bahan pemantapan ilmu Islam kita seperti itu. Nah, jadi menanggapi tadi, karena tadi juga mic-nya tidak begitu jelas sekali ya, saya sedikit banyak mengomentari, menambahi dari pernyataan Ustaz Ihsan. Ada satu ayat lagi di dalam Bible, di dalam Alkitab, yang mengatakan kita juga harus berhati-hati. Jadi jangan cepat menyimpulkan kalau dapat mimpi itu kemudian saya ketemu dengan Tuhan Yesus lantas kemudian diyakini itu Tuhan Yesus betulan yang akhirnya besok jadi Kristen gitu. Itu terlalu dini. Jadi di sini ada dalam 1 Yohanes pasal 4:1 dengan 3, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya pada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi yang palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Artinya roh-roh antikristus, roh-roh iblis ini sudah mulai banyak ada di dunia kita sekarang ini, maka kita juga umat Islam harus berhati-hati. Nah, seperti itu. Jadi begini, kadang-kadang ada yang mengatakan kalau yang disebut roh Allah itu harus jalan tentunya dengan perkataan-perkataan Allah sendiri. Kalau yang disebut bukan roh Allah atau roh antikristus itu pasti bertentangan. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dikupas, kebanyakan dari orang Kristen justru melanggar perintah-perintah Tuhannya, perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Contoh satu tadi misalkan mengenai sunat tadi, banyak masih ada contoh-contoh lain yang melanggar pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka begitu awal saya masuk Islam, Pak Kiainya tuh nggak percaya kalau saya sudah disunat juga. Jadi walaupun saya dulu Kristen, tapi saya tetap disunat karena kami Kristen yang pinter dan tahu kesehatan gitu ya. Nah, Pak Kiainya nanya, Pak Rudi Yusuf sudah disunat belum? Sudah, nggak percaya. Ya udah, akhirnya masuk ke kamar, saya kasih tunjuk, doh kan Pak Kiai betul saya sudah disunat. Nah, jadi nggak apa-apa, memang harus dibuktikan semua ajaran itu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kalau menyimpulkan Roh Kudus itu harus ada indikasi-indikasi khusus dulu. Jadi jangan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah Roh Kudus. Dilihat dulu bagaimana, apakah selama ini kehidupan syariat beragama Kristen itu sudah sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Tuhannya atau tidak. Kemudian jadi itu untuk Bapak Muhammad Fatah. Kalau dikatakan Islam itu, saya kurang setuju kalau Islam itu tadi disebutkan agama yang jauh dari keselamatan gitu ya. Justru saya bisa menemukan keselamatan itu di Islam. Kenapa? Karena Islam adalah satu-satu agama yang paling indah dan paling bagus mengatur jalan hidup manusia. Artinya begini, tahapan-tahapan kehidupan yang telah diatur dalam Islam itu sudah diatur dengan indah dan baik. Untuk apa? Supaya nanti manusia itu akhirnya akan menemukan kehidupan sejati yang sebenarnya itu di akhirat sana, di surga. Kenapa? Kalau dikatakan Allah itu kurang mengampuni dosa manusia, itu salah. Karena kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta, paling cinta sama orang-orang yang suka membersihkan diri dan orang-orang yang senangnya bertobat. Artinya apa di situ? Seharusnya sangat disayangkan ya kepada Bapak Edi Sabto tadi, kalau mungkin sedikit banyak dulu mau merenungkan lagi kembali
perjalanan-perjalanannya, kemudian tidak banyak berkonsultasi atau mendengarkan khutbah dari pendeta, tapi ceramah sama ustadz, kita punya ulama-ulama bagus, maka insya Allah kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terjadi gitu. Artinya beliau akan tetap menjadi muslim selama-lamanya sampai kapanpun juga, sampai mati. Mungkin itu saja untuk Pak Yosua. Tadi saya kira sudah saya rangkum dalam pertanyaan saya tadi kepada Pak Muhammad Fatah. Gimana? Oh iya Pak Yosua, saya mau tanya tadi pesantrennya yang dimaksud pesantren apa gitu? Pesantren Al Zaitun atau apa tuh Pak Yosua? Gitu ya. Jadi, kalau tidak jauh nggak apa, ini ada usul aja dari tim pendamping ya. Kalau tidak ada, mungkin saya kira tanggapan saya itu dulu. Saya pikir tadi saya setuju, ini kan mungkin masalah pribadi gitu. Tetap aja Bapak pendeta ini tetap akan bersikukuh bahwa saya ini memang sudah dari Kristen yang taat sampai sekarang gitu ya. Ya silakan saja, tapi itulah argumentasi saya yang harusnya saya kira ditinjau ulang lagi, sebagaimana tadi pernyataan dari Ustadz Moko Ginta. Mudah-mudahan nanti pada Ustadz Nababan bisa dilanjutkan dan bisa meneruskan apa yang masih kita mengukuhkan alasan-alasan kita pindah agama. Kalau tadi sempat dikomentari oleh Pak Edi Sabto bahwa saya juga sampai bingung, terlalu banyak pertanyaan beliau sementara waktu kita terbatas. Saya ucapkan kagum dengan Pak Yosua, yang beliau ini salah semua sebenarnya bacaan Quran, tapi nekat begitu. Saya salut dengan beliau yang begitu nekat, walaupun bersalahan semua, luar biasa. Saya sarankan kepada Pak Yosua, lebih bagus Anda memang Pak Yosua ini memperdalam lagi bahasa Arab. Anda boleh tetap dalam agama Kristen dan tidak salah mendalami bahasa Arab itu, karena aktivitas Anda sehari-hari kan mengajar bahasa Arab. Bagaimana mungkin nanti Anda mengajar bahasa Arab sementara Anda sendiri tidak paham itu bahasa Arab? Nanti sesat malah nanti yang lain, kan begitu. Iya. Baik. Kenapa ada koreksi Al-Quran terhadap Alkitab dan tidak sebaliknya? Karena Al-Quran itu datang yang terakhir, lebih awal itu Alkitab, sehingga Alkitab tidak mungkin mengoreksi Al-Quran sebab Al-Qurannya belum ada. Logika yang sederhana, apa mungkin Orde Lama mengoreksi kesalahan Orde Baru? Mungkin tidak Orde Baru mengoreksi penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Lama. Begitulah Al-Quran itu. Al-Quran datang yang terakhir. Ketika terjadi penyimpangan firman-firman Tuhan sebelumnya, Al-Quran itu kan mengakui bahwa sebelum Al-Quran datang, ada kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah. Itulah Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa atau Moses. Kemudian yang kedua, Zabur atau Mazmur Daud. Lalu yang ketiga, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi sangat wajar kalau Al-Quran mengoreksi fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tadi. Itu bisa dibuktikan. Pernyataan Al-Quran itu bukan fitnah, tapi fakta. Anda terima tidak itu? Tadi saya bacakan ayat-ayat yang lucu, belum dikomentari juga. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di mana yang paling prinsip, yang paling mendasar perbedaan Islam dengan Kristen? Sudut pandang kita yang berbeda hanya persoalan Yesus sebenarnya. Itulah akar persoalan yang paling mendasar. Bahwa dalam pandangan orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sementara dalam agama Islam, Yesus itu dimuliakan.
bahkan tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada salah seorang